Era penjajahan merupakan suatu era yang amat buruk bagi suatu bangsa, seperti halnya Indonesia yang juga melakukan berbagai perlawanan di daerah pada masa penjajahan. Contohnya adalah Perang Padri, Perang Banjar, dan berbagai perang lainnya di daerah. Usaha untuk memperoleh kemerdekaan tetap diperjuangkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan berbagai daya dan upaya. Meskipun memang kekuatan persenjataan dan teknologi terlihat sangat tidak seimbang, namun api semangat dalam hati mereka tetap membara. Masyarakat Indonesia juga harus mengorbankan segala sesuatu yang dicintai. Kota tanah kelahiran pun ikut dikorbankan, seperti yang terjadi pada pertempuran Bandung Lautan Api. Pada era yang mengerikan tersebut, banyak sekali konflik yang dapat ditemukan, entah itu antar masyarakat sendiri atau perlawanan antara masyarakat dengan pemerintah. Kita bisa menjumpai berbagai sejarah yang menjelaskan mengenai adanya penyebab konflik horizontal dan juga penyebab pelanggaran HAM vertikal yang dapat ditemukan hampir di segala penjuru negeri. Namun masyarakat kita tidak tinggal diam. Banyak dari leluhur kita yang melakukan perlawanan sengit untuk memerangi penjajahan, seperti yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Aceh terhadap penjajah Portugis. Perlawanan di Aceh ini menandingkan dua kekuatan yang cukup besar, yakni kekuatan rakyat Aceh dengan kekuatan pendatang, yaitu Portugis. Perlawanan Portugis ini bisa dibilang sebagai salah satu dampak konflik agama, karena salah satu tujuan mereka itu adalah untuk menyebarkan agama endemik mereka, yakni Katolik. Kedua belah pihak saling bertikai, terutama dikarenakan oleh kebijakan Portugis yang sangat merugikan rakyat. Oleh karena itu, peperangan pun akhirnya pecah dan menewaskan banyak orang, baik dari pihak Aceh maupun Portugis. Namun Portugis juga akhirnya mengeluarkan salah satu strategi mereka yang busuk, yakni ikut merekrut rakyat Aceh untuk bisa diselipkan dalam pasukan. Hal itu membuat perlawanan rakyat Aceh sedikit berkurang dan mereda, mengingat mereka akan melawan bangsa mereka sendiri. Dengan begitu, kekhawatiran rakyat Aceh tadi dimanfaatkan Portugis untuk kembali mengembangkan sayapnya di tanah Aceh. Perjuangan rakyat pun semakin ditekan dan akhirnya masyarakat terpaksa meninggalkan medan tempur untuk berlindung dan membentuk strategi baru. Bersamaan dengan itu, Portugis juga semakin mencengkeram kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Aceh untuk bisa tunduk pada kekuasaan Portugis. Pada perlawanan Aceh ini, kita bisa melihat adanya ketidakseimbangan kekuatan antara rakyat Aceh dengan pasukan Portugis. Rakyat Aceh yang saat itu masih belum mempunyai angkatan bersenjata terbaik di dunia dan juga personel militer terbaik di dunia yang memadai, terpaksa harus mundur dan akhirnya menghilangkan eksistensi mereka untuk sementara dengan menggunakan metode peperangan yang lain, yakni gerilya. Perlawanan selanjutnya dilakukan secara diam-diam, berbanding terbalik dengan perlawanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Strategi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat Aceh untuk bisa memperoleh kembali suplai makanan dan senjata yang dibagikan pada pasukan Aceh. Hal itu tentunya sangat membantu sekali, mengingat pada era peperangan, berbagai suplai yang dimiliki terkuras habis untuk digunakan hidup sehari-hari. Apalagi, barang mereka juga dijadikan barang sitaan oleh pasukan Portugis. Barang-barang dan perbekalan yang diambil tadi tidak hanya digunakan untuk bala tentara Aceh saja, namun juga dibagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Mengingat kedatangan Portugis ke tanah Aceh memiskinkan orang-orang yang ada di sana.
Ada lagi salah satu keuntungan dari perang gerilya ini, yaitu untuk mengurangi jumlah korban jiwa dari pihak Aceh. Aceh sangat kekurangan jumlah pasukan, sehingga metode gerilya nampaknya merupakan salah satu strategi yang efektif dan juga relevan dengan keadaan yang dialami Aceh pada saat itu. Rakyat Aceh yang akhirnya bisa mengaplikasikan metode tersebut dengan baik bisa mendapat segala keuntungan yang bisa didapat dari gerakan bawah tanah tadi. Mereka bisa membuat jalur mobilitas yang tersembunyi dan tidak terdeteksi oleh Portugis. Mereka bisa mendapatkan kembali harta benda mereka, dan yang terpenting, jumlah korban jiwa dari Aceh bisa diminimalisir. Tentunya pada perang ini kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang terkenal di dalamnya, yang sangat berjasa pada perjuangan rakyat Aceh kala itu, seperti pada tokoh-tokoh dalam perang Aceh. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda. Terlepas dari fakta bahwa tokoh-tokoh tersebut juga ikut serta membantu masyarakat Aceh, sayangnya kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah tersebut masih bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Portugis. Portugis sempat kewalahan untuk melawan api semangat mereka untuk mempertahankan harta benda, tanah, dan tradisi mereka yang sangat ingin dihapuskan atau direplace oleh Portugis. Perlawanan berlangsung sengit antara kerajaan-kerajaan di Aceh dengan pasukan Portugis. Hampir semua golongan rakyat mau ikut serta membantu perang tersebut dengan sukarela. Apalagi melihat kehadiran salah satu tokoh dalam peperangan yang pastinya bisa mengorbankan semangat mereka untuk bisa lebih besar lagi. Walaupun persenjataan yang dimiliki Aceh juga tidak seberapa canggih dibandingkan dengan milik Portugis, namun kekuatan dari rakyat Aceh yang beberapa masih menggunakan senjata tradisional akhirnya juga bisa mengalahkan bangsa Portugis. Meskipun begitu, dengan kekalahan dari faktor persenjataan dan juga pasukan, ternyata daftar kerajaan tersebut berhasil ditumbangkan satu persatu. Kala itu, Portugis memiliki salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Tujuan sebenarnya dari Portugis ada 3, yaitu gold, gospel, dan glory. Portugis tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh semuanya. Saat berhasil mendarat di Aceh, gold sudah berhasil mereka dapatkan, kejayaan juga berhasil mereka raih, dan kemudian penyebaran agama Katolik yang juga mereka lakukan jauh-jauh hari. Salah satu teknik penyebaran agama Katolik menurut Portugis adalah pada saat perdagangan. Dari situ mereka berlanjut untuk menyebarkan Katolik ke perumahan sekitarnya dan kemudian menyebar lagi hingga mencapai sekolah-sekolah. Dari sanalah banyak masyarakat akhirnya menganut agama Katolik dan keluar dari agama Islam yang telah lama mereka anut. Namun dengan fakta ini, mayoritas masyarakat Aceh sangat kecewa dan marah terhadap kedatangan Portugis. Karena Aceh memang terkenal dengan agama Islam yang telah dianut sejak lama oleh mayoritas rakyat di sana. Portugis pun dikecam habis-habisan, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab pecahnya perang Aceh pada era Portugis. Dengan menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin lama semakin besar, maka tidak ada jalan lain selain menarik mundur seluruh pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya merelakan harta benda yang dijarahnya, yang juga ternyata berhasil direbut oleh rakyat Aceh sendiri. Hal itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis untuk tidak menyepelekan kekuatan rakyat Indonesia, yang notabene bisa menjadi kekuatan luar biasa bila berkumpul dan melakukan perlawanan bersama-sama. Itulah tadi beberapa akibat dari perang perlawanan Aceh terhadap Portugis yang terjadi pada masa penjajahan. Kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini harusnya selalu berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan persatuan negara kita ini.
Jangan sampai berbagai isu yang menyebar menjadi penyebab konflik antar suku, contohnya konflik antar ras, dan penyebab konflik antar agama yang menjadi unsur utama terpecahnya bangsa kita. Namun dengan keadaan masyarakat Indonesia ini, kita bisa mengingat perkataan Insinyur Soekarno mengenai perjuangan bangsa. Perlawanan untuk melawan bangsa sendiri memang lebih sulit.